Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Khalid Alfiansyah dengan NIM 2350010011179. Saya dari mata kuliah Sosiologi Peternakan kelas E1. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas masalah yang cukup serius dalam industri peternakan, yaitu kekurangan pakan ternak akibat perubahan musim dan pemanfaatan lahan yang terbatas. Tapi kita tidak hanya akan membahas masalahnya saja, kita juga akan melihat bagaimana solusi untuk masalah ini melalui teori-teori sosiologi dalam peternakan. Nah, jadi kekurangan pakan ternak sendiri adalah masalah besar yang dihadapi para peternak di Indonesia, terutama pada saat musim kemarau. Pada periode ini, pasokan hijauan dan pakan alami yang bergantung pada musim sangatlah menurun, sehingga ternak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Salah satu penyebabnya adalah karena perubahan cuaca yang tidak menentu, yang akhirnya membuat hijauan sulit untuk diprediksi. Selain itu, pemanfaatan lahan juga menjadi masalah serius. Lahan yang tersedia seringkali lebih diprioritaskan untuk tanaman pangan daripada tanaman pakan, sehingga ketersediaan bahan makan untuk ternak itu menjadi terbatas. Nah, akhirnya para peternak ini harus bersaing dengan industri pertanian lain yang juga membutuhkan lahan subur. Akibatnya banyak sekali peternak yang terpaksa membeli pakan komersial yang harganya tentu saja jauh lebih mahal dan akan mempengaruhi biaya produksi mereka. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana teori-teori sosial dapat membantu kita memahami masalah ini dan yang penting menemukan solusinya. Nah, jadi salah satu teori yang relevan di sini adalah teori Gesellschaft. Jadi apa itu Gesellschaft? Buat kalian yang belum tahu tentang apa itu Gesellschaft, Gesellschaft adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sosial yang lebih formal dan profesional, di mana interaksi antar individu biasanya berfokus pada kepentingan ekonomi dan tujuan bersama. Nah, dalam konteks peternakan sendiri, Gesellschaft ini merujuk pada hubungan antara pemerintah, peternak, industri pakan, akademisi, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Mereka semua bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar, yaitu mencari solusi atas masalah kekurangan pakan. Nah, setiap pihak nantinya akan memiliki perannya sendiri, dan hubungan ini didasarkan pada kebutuhan ekonomi dan profesional untuk memajukan industri peternakan. Nah, mungkin pendekatan lain yang dapat membantu menyelesaikan masalah kekurangan pakan ini adalah pentahelix. Jadi pentahelix sendiri adalah sebuah model kolaborasi multi pihak yang melibatkan 5 elemen penting dalam masyarakat. Sesuai namanya penta. Dengan bekerja sama, kelima elemen ini bisa menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif. Lalu kira-kira siapa saja yang termasuk dalam pentahelix ini? Yang pertama ada pemerintah. Nah, jadi pemerintah ini berperan sebagai pengatur kebijakan dan fasilitator. Nah, dalam konteks kekurangan pakan ini, mereka bisa mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi pakan saat musim kering atau mengelola tata ruang lahan agar lebih ramah terhadap pertanian dan peternakan. Yang kedua ada akademisi dan peneliti. Jadi akademisi dan lembaga penelitian ini memainkan peran yang penting juga dalam melakukan riset dan inovasi. Mereka ini yang nantinya akan mengembangkan teknologi baru untuk mengolah pakan alternatif seperti fermentasi, amoniasi, atau silase yang dapat digunakan saat musim kemarau. Yang ketiga ada masyarakat dan juga peternak. Nah, masyarakat ini terutama para peternak adalah para pelaksana utama yang merasakan dampak langsung dari kekurangan pakan. Mereka perlu proaktif dalam menghadapi dan mengadopsi inovasi-inovasi baru dan bekerja sama dengan pihak lain untuk memperbaiki praktek ternakan mereka. Yang keempat ada bisnis atau industri pakan. Nah, industri pakan di sini juga berperan penting dalam menyediakan pakan berkualitas dengan harga yang terjangkau, terutama saat pakan alami ini sulit untuk didapatkan. Mereka dapat berkolaborasi dengan peternak maupun akademisi untuk menghasilkan solusi pakan yang lebih efisien dan inovatif.
Yang terakhir, yang kelima ada media. Jadi media ini membantu menyebarluaskan informasi penting, mulai dari inovasi yang ditemukan hingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya solusi berkelanjutan untuk masalah pakan ternak. Nah, tapi tidak hanya kerjasama yang penting, ada konsep lain dalam sosiologi peternakan yang relevan, yaitu cultural universal. Nah, apa itu cultural universal? Ya mungkin buat kalian yang belum tahu, jadi cultural universal adalah elemen-elemen budaya yang dapat ditemukan di semua masyarakat, seperti nilai-nilai dan praktek yang berlaku secara universal. Nah, dalam industri peternakan sendiri, ini juga terdapat nilai-nilai universal seperti keberlanjutan, kerja keras, dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Nah, di berbagai negara, peternak ini memiliki kesamaan dalam menghadapi tantangan, termasuk masalah pakan ternak. Misalnya, dalam setiap budaya, peternakan dianggap sebagai bagian penting dari ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi bagian dari cultural universal yang menghubungkan peternak di seluruh dunia. Oleh karena itu, solusi untuk masalah ini juga harus mencerminkan nilai-nilai tersebut, seperti pentingnya inovasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Nah, selain memahami masalah kekurangan pakan ternak dari sisi teknis dan kebijakan, kita juga perlu melihatnya melalui konsep stratifikasi sosial. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa itu stratifikasi sosial? Jadi, stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam hierarki berdasarkan berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, status sosial, dan akses terhadap sumber daya. Nah, dalam dunia peternakan, stratifikasi ini juga sangat jelas terlihat. Nah, peternak ini tidaklah homogen. Ada peternak kecil yang hanya memiliki sedikit ternak dan lahan terbatas, dan ada pula peternak besar yang mengelola peternakan skala industri dengan akses modal dan teknologi yang lebih canggih tentunya. Nah, peternak kecil ini seringkali berada di lapisan bawah stratifikasi sosial karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. Mereka bergantung pada pakan alami yang dihasilkan dari lahan mereka sendiri dan menghadapi tantangan besar saat musim kemarau tiba. Mereka tidak memiliki modal untuk membeli pakan tambahan atau teknologi yang bisa membantu mengatasi kekurangan pakan. Nah, ketika lahan mereka tidak lagi produktif, mereka akan kehilangan sumber utama pakan ternak yang seringkali menyebabkan penurunan produksi bahkan kehilangan ternak. Di sisi lain, ada juga peternak yang berada di lapisan atas dari stratifikasi sosial. Mereka ini lebih banyak memiliki modal untuk membeli pakan tambahan, menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan produksi pakan, atau bahkan memiliki akses ke sistem irigasi yang memungkinkan mereka tetap menghasilkan pakan meskipun dalam kondisi musim kemarau. Nah, peternak besar ini juga seringkali terhubung dengan jaringan distribusi pakan industri yang memberikan mereka keuntungan dalam hal ketahanan pakan ternak. Nah, eh, stratifikasi sosial dalam dunia peternakan ini dapat kita gambarkan seperti piramida. Nah, di bagian bawah terdapat peternak kecil yang jumlahnya sangat amat banyak, namun memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya. Semakin ke atas, kita dapat melihat peternak yang memiliki lebih banyak akses ke modal, lahan, dan teknologi. Jumlah mereka mungkin lebih sedikit, tetapi mereka memiliki kekuatan lebih besar dalam menghadapi tantangan peternakan, termasuk kekurangan pakan. Nah, kolaborasi semacam ini bisa membantu mengurangi ketimpangan yang terjadi akibat stratifikasi sosial di sektor peternakan. Jadi dengan memastikan peternak kecil memiliki akses yang sama terhadap inovasi dan teknologi, kita bisa menciptakan ketahanan pakan yang lebih merata dan adil bagi semua peternak. Namun ini bukan hanya soal akses ke sumber daya fisik seperti lahan atau teknologi. Stratifikasi sosial juga mempengaruhi akses informasi dan juga koneksi mungkin. Peternak besar seringkali memiliki jaringan yang lebih luas, termasuk akses ke informasi pasar, harga pakan, atau teknologi-teknologi terbaru. Nah, di sisi lain,
peternak kecil mungkin terbatas pada informasi yang mereka dapatkan dari lingkungan terdekat mereka, yang terkadang tidak mencukupi untuk membantu mereka bertahan dalam situasi yang sulit. Nah, ketika peternak kecil ini tidak memiliki akses yang memadai ke informasi dan jaringan, mereka seringkali tertinggal. Oleh karena itu, meningkatkan keterlibatan peternak kecil dalam jaringan sosial yang lebih luas seperti koperasi atau asosiasi peternak adalah langkah penting untuk mengatasi masalah stratifikasi ini. Koperasi misalnya bisa menjadi cara efektif untuk berbagi sumber daya, meningkatkan daya tawar, dan mendistribusikan informasi yang relevan ke seluruh anggota. Tidak peduli di mana mereka berada dalam stratifikasi sosial. Nah, setelah kita membahas masalah kekurangan pakan ternak, penyebabnya, serta dampak sosialnya, sekarang kita beralih pada bagian terpenting, yaitu solusi. Nah, menyelesaikan masalah kekurangan pakan ternak ini juga membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan teknologi, kolaborasi, dan kebijakan yang tepat. Nah, solusi pertama yang bisa diimplementasikan adalah pengembangan teknologi dan pengolahan pakan lokal. Nah, jadi kita bisa meningkatkan nilai nutrisi bahan pakan yang ada di sekitar kita. Teknologi seperti fermentasi, pengeringan, dan pencampuran bahan lokal seperti jerami, dedak, atau sisa tanaman. Ini bisa dan berpotensi menjadi alternatif pakan yang lebih terjangkau dan tersedia sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau. Nah, solusi selanjutnya yang kedua adalah dengan membangun kolaborasi melalui pendekatan pentahelix seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi pendekatan ini melibatkan 5 sektor penting, yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat, dan juga media. Nah, nantinya akademisi ini dapat melakukan riset dan memberikan solusi teknologi. Nah, bisnis ini dapat menyediakan akses ke produk pakan berkualitas. Selain itu, pemerintah juga dapat membuat kebijakan yang mendukung akses terhadap lahan pakan dan subsidi. Nah, masyarakat, khususnya para peternak, ini mereka akan berperan langsung dalam mengaplikasikan solusi ini. Sementara media akan menyebarkan informasi agar semua pihak tahu dan terlibat. Nah, solusi berikutnya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan. Nah, jadi pemanfaatan lahan yang tepat itu sebenarnya bisa membantu kita meningkatkan produksi pakan. Salah satunya adalah dengan menerapkan integrasi tanaman dan ternak atau biasa disebut agroforestry, di mana peternak ini menanam hijauan di antara tanaman pokok atau pohon di lahan mereka. Nah, solusi yang terakhir yaitu yang paling penting juga bisa dibilang adalah melibatkan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah ini juga perlu memerankan peran aktif dalam mengatasi masalah kekurangan pakan ini. Misal dengan memberikan insentif seperti subsidi pakan atau teknologi pakan, serta membuka akses terhadap lahan pengembalaan yang lebih luas. Nah, kebijakan yang mendukung peternak kecil juga bisa membantu mengurangi ketimpangan yang kita bahas sebelumnya. Jadi dengan memberikan pelatihan dan akses yang lebih mudah kepada peternak kecil, kita bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan dan berkembang di tengah-tengah tantangan. Nah, dari seluruh penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa masalah kekurangan pakan ternak adalah masalah yang cukup kompleks, tetapi bukan berarti tanpa solusi. Nah, melalui penerapan teknologi, kolaborasi antar berbagai sektor, pemanfaatan lahan yang bijaksana, dan kebijakan yang mendukung, ini kita bisa menciptakan sistem peternakan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, kita semua memiliki peran dalam menyelesaikan masalah ini, baik sebagai akademisi, pelaku bisnis, peternak, ataupun pemerintah. Nah, dengan bekerja sama, kita bisa memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan para peternak Indonesia tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oke, jadi mungkin cukup sekian penjelasan terkait masalah kekurangan pakan ternak dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.